Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 128 Buatlah besar, buatlah kekacauan. Demi surga. Menggantung mereka dan memukuli mereka, lagi. Banyak orang sudah mati rasa karena apa yang terjadi. Mereka telah menyaksikan sepenuhnya seberapa jauh orang yang mendominasi bisa bertindak. Sekarang, bahkan jika Jiang Chen mengatakan dia akan menggantung kepala sekte, orang-orang ini akan percaya padanya. Mereka tidak dapat memikirkan apapun di dunia ini yang tidak berani dilakukan oleh Jiang Chen. Kakak, orang ini sangat mendominasi, aku suka itu. Si kuning besar menyeringai dan melompat-lompat kegirangan. Jiang Chen sangat kejam dan brutal. Dia juga sangat mendominasi namun berhati-hati pada saat yang sama, dan dia pemberani dan taktis. Pria seperti ini akan memiliki prestasi besar dan potensi tak terbatas. Tidak lama kemudian, dua murid lingkaran luar membawa dua pilar kayu lagi. Pilar-pilar ini seharusnya digunakan sebagai penyangga genderang selama penilaian sekte, tetapi sekarang digunakan oleh Jiang Chen untuk menggantung orang. Tanpa banyak bicara, Jiang Chen segera menyegel Laut Qi Kaidong dan Wang Heng, lalu mengikat mereka ke pilar kayu. Sekarang, termasuk Kaidong dan Wang Heng, total ada 7 orang yang tergantung di pilar. Masing-masing dari mereka dalam kondisi yang menyedihkan. Angkat pilar-pilar ini dan pindahkan ke tempat latihan. Jiang Chen berteriak kepada murid-murid di belakangnya, lalu dia memimpin jalan menuju tempat pelatihan. Ekspresi semua orang berubah sekali lagi. Para murid yang mengikuti Jiang Chen saling memandang, mereka bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Jiang Chen. Masalah telah mencapai titik di mana sangat sulit untuk diakhiri. Guo Lei dipukuli, dan mereka telah mendapatkan kembali pil pemulihan fana mereka. Bahkan murid lingkaran dalam Kaidong dan Wang Heng digantung, skor mereka dapat dianggap selesai, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri semuanya. Namun, Jiang Chen tampaknya tidak memiliki niat untuk mengakhiri ini, dan dia bahkan ingin menggantung orang-orang ini di tempat pelatihan. Tempat latihannya terletak di tengah lingkaran luar. Dengan begitu, semua orang di sekte akan tahu apa yang terjadi. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Bukankah ini sudah cukup? Apakah dia benar-benar ingin membuat kekacauan di sekte hitam? Ini sudah keterlaluan, aku khawatir para tetua sekte kelas atas akan tahu tentang ini. Namun, Jiang Chen tampaknya tidak menunjukkan niat untuk berhenti, dan dia bahkan ingin memperburuk keadaan. Aku mulai bertanya-tanya apakah dia sudah gila. Saya tidak berpikir Jiang Chen sudah gila, seolah-olah dia mencoba mencapai sesuatu dengan melakukan ini. Selama 2 hari terakhir, rumor tentang dia terbunuh di Gunung Miriat Dimen telah menyebar, dan rumor itu datang dari lingkaran dalam. Saya pikir Jiang Chen ingin melanjutkan untuk mengungkap orang di balik semua ini. Banyak orang membicarakan acara tersebut, tetapi tidak seorang pun benar-benar tahu apa yang sedang direncanakan Jiang Chen. Namun, semua orang tahu bahwa Jiang Chen akan mendatangkan malapetaka hari ini. Begitu pilar-pilar kayu ini dipindahkan ke tempat pelatihan, semua tetua sekte lingkaran luar akan tiba, dan bahkan mungkin ada beberapa murid lingkaran dalam yang akan datang untuk mencoba menghentikannya juga. Namun, bagaimana masalah hari ini akan berakhir, tidak seorang pun berani menebak. Apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya. Apa maksudmu? Dengarkan saja apa yang dikatakan murid senior Jiang, pindahkan pilar-pilar ini ke tempat latihan. Beberapa orang membawa pilar dan mengikuti di belakang Jiang Chen. Mereka berjalan dengan langkah besar menuju tempat latihan. Lingkaran luar dalam keadaan kacau. Tak lama sebelum ini, semua murid lingkaran luar telah berkumpul di tempat latihan. Pilar-pilar setinggi beberapa meter itu memantulkan sinar matahari yang cerah dan tampak sangat menarik. Namun, yang lebih menarik lagi adalah para pria yang wajahnya bengkak dan menangis dengan sedih. Terlalu banyak orang berkumpul di sini. Kerumunan orang telah mengelilingi seluruh tempat latihan, bahkan beberapa murid pemula ada di sini. Ketika orang-orang ini melihat orang-orang yang digantung dan mendengar tentang apa yang terjadi, masing-masing dari mereka terkejut. Kerumunan semakin membesar, dan keributan semakin kacau. Jiang Chen tidak ingin membiarkan masalah ini berakhir dengan mudah hari ini. Berita itu menyebar dengan sangat cepat, dan tak lama kemudian, para murid di lingkaran dalam mendengarnya. Beberapa dari mereka datang ke tempat latihan untuk melihat apa yang terjadi. Sebagian besar dari mereka tidak pernah punya masalah dengan Jiang Chen, oleh karena itu, mereka tidak mencoba menghentikannya. Ini konyol, beraninya seorang murid lingkaran luar yang sangat kecil melakukan hal ini kepada murid lingkaran dalam. Dia bahkan menggantung mereka, ini konyol. Salah satu murid inti yang merasa dirinya hebat berkata, Jiang Chen, biarkan murid-murid lingkaran dalam itu pergi, kau pikir kau siapa? Bagaimana kau bisa melakukan ini kepada murid-murid lingkaran dalam? Murid itu terbang ke tempat pelatihan dan berbicara dengan cara yang mengesankan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tembakan akan mengenai burung yang menjulurkan kepalanya, dan Anda akan berumur panjang jika Anda tetap merunduk.
Ada begitu banyak orang di sini, dan mereka hanya diam saja. Hanya satu orang saja yang mencoba menjadi pahlawan, dia hanya mencari masalah. Jiang Chen mendengus dingin. Dengan kecepatan kilat, dia menyerang dan memukul kepala pria itu. Para pengikut lingkaran dalam mengerang dalam dan langsung pingsan. Kemudian, Jiang Chen mengambil tali lain, mengikatnya dan menggantungnya di pilar. Menggantung satu lagi. Kerumunan orang menjadi terdiam. Melihat perilaku Jiang Chen, dia akan mengikat satu persatu dan menggantung mereka semua. Lancang. Tepat pada saat ini, teriakan keras lainnya terdengar. 3 lelaki tua yang mengenakan seragam yang sama mendarat dari atas, dan semuanya tampak sangat marah. Mereka telah lama bertanggung jawab atas lingkaran luar, tetapi mereka belum pernah melihat kekacauan seperti ini terjadi sebelumnya. Keempat tetua sekte lingkaran luar. Satu dari mereka diikat, dan inilah 3 yang tersisa. Masalahnya semakin serius, apakah menurutmu Jiang Chen akan mengikat ketiga tetua sekte ini juga? Tidak mungkin, jika keempat tetua sekte lingkaran luar diikat, itu akan menjadi kiamat dunia. Saya pikir tidak ada yang tidak berani dilakukan oleh Jiang Chen. Kemunculan 3 tetua sekte lingkaran luar lainnya telah menciptakan kekacauan lagi, semua orang menebak apakah Jiang Chen akan berani mengikat mereka juga. Jiang Chen, apa yang kau lakukan? Apakah kau mencoba memberontak? Salah satu tetua sekte berteriak keras. Sebagai tetua sekte lingkaran luar, mereka hanya perlu turun tangan jika sesuatu yang sangat serius terjadi. Kalian bertiga, minggir saja dan lihat saja. Saran saya untuk kalian, jangan ikut campur dalam urusan saya. Jiang Chen tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Dengan pengalamannya menjalani 2 kehidupan, dia tahu bahwa jika dia mencoba bersikap baik kepada mereka, dia akan diganggu. Itulah sebabnya, ketika ada kebutuhan untuk bersikap agresif, dia akan memenuhi kebutuhan itu. Jiang Chen, apakah kau pikir kau adalah kepala sekte lingkaran luar? Kami adalah tetua sekte lingkaran luar, beraninya kau tidak menunjukkan rasa hormat. Kami dapat melaporkan hal ini kepada kepala sekte dan memintanya untuk menghukummu. Salah satu tetua sekte merasa kesal. Jiang Chen, cepatlah dan lepaskan orang-orang ini. Bukankah kamu sudah cukup menderita untuk 1 hari ini? Tetua sekte lainnya berteriak. Simpan napasmu, biarkan Jiang Wei dari lingkaran dalam datang ke sini dan menemuiku. Jiang Chen telah mengambil sikap yang kuat, dia tidak akan pernah memberikan muka pada siapapun. Lingkaran dalam. Ada apa? Kupikir kau bilang kau telah membunuhnya. Kenapa dia masih hidup dan ada di sini? Di sebuah halaman, Fan Kun dengan wajah marah sedang memarahi Jiang Wei yang berdiri di depannya. Aku yakin aku telah memasukkan jarum beracun senyap ke dalam tubuhnya, tidak mungkin dia bisa selamat. Jiang Wei juga merasa dirugikan, karena ia telah melihatnya dengan jelas hari itu. Dengan basis kultivasi Mid Heavenly Core miliknya, tidak mungkin ia salah. Ia telah menyaksikan jarum yang menembus tubuh Jiang Chen, dan adegan di mana Jiang Chen berbaring di punggung Big Yellow. Namun, Jiang Chen tidak hanya kembali hidup-hidup, ia juga menendangnya di lingkaran luar sekarang. Dasar kau orang yang tidak kompeten. Bahkan tidak bisa menghabisi murid lingkaran luar yang kecil, apa gunanya kau? Fan Kun sangat marah. Jangan marah, murid senior Fan. Aku akan pergi ke lingkaran luar sekarang dan melihatnya. Alasan Jiang Chen melakukan semua ini adalah karena dia ingin memancingku keluar. Biarkan aku mencari cara untuk bertarung sampai mati dengannya, lalu aku akan membunuhnya di depan semua orang. Jiang Wei berkata dengan cara yang licik. Ingat, jangan biarkan dia tahu bahwa kaulah yang memburunya hari itu. Membunuh sesama murid adalah kejahatan yang dihukum mati. Jika kau merusak rencana kakak Nan Bei, kau harus tahu konsekuensinya. Fan Kun menunjukkan ekspresi yang kejam. Jangan khawatir murid senior Fan, bahkan jika aku ketahuan, aku tidak akan memberitahu siapapun tentangmu. Setelah berkata demikian, Jiang Wei berjalan keluar halaman, dan niat membunuhnya begitu kuat. Di tempat pelatihan lingkaran luar, Jiang Chen telah mengikat 3 tetua sekte lainnya dan menggantung mereka juga. Jelas, mereka tidak mundur, dan dengan amarah Jiang Chen, satu-satunya hasilnya adalah mereka akan diikat dan digantung di pilar. Ya ampun. Keempat tetua sekte lingkaran luar semuanya digantung. Ini terlalu menarik. Jiang Chen benar-benar gugup. Aku yakin kejadian hari ini akan segera diketahui oleh ketua sekte. Ini memalukan, tapi pemandangannya sangat mencengangkan. Saya rasa belum pernah ada yang melihat hal seperti ini sebelumnya. Mereka yang berada di tempat latihan merasakan jantung mereka berdetak cepat. Mereka menatap orang-orang yang digantung. Orang-orang ini sombong, atau mereka memiliki posisi tinggi di sekte. Tapi sekarang, mereka semua digantung oleh Jiang Chen seperti anjing. Jiang Chen, kau telah bertindak melawan atasanmu. Kepala sekte pasti akan menghukummu.
Para tetua sekte yang digantung tidak mengalami luka serius apapun, oleh karena itu mereka masih bisa meraung dan mengancam Jiang Chen. Tepat pada saat ini, terdengar suara dengusan dingin dari kejauhan. Seorang pria terbang dari lingkaran dalam dengan kecepatan seperti kilat, dan segera mendarat di tempat latihan. Pria itu tinggi dan tampak biasa saja, sehingga sulit bagi orang untuk mengenalinya jika dia berdiri di tengah keramaian. Namun, riak energi yang dilepaskan dari tubuhnya memberitahu orang-orang bahwa dia adalah pria yang kuat. Jiang Chen menatap pria itu, lalu tatapan matanya yang dingin menjadi semakin dingin. Tidak masalah jika Jiang Chen menilainya dari fisik atau riak energinya, ini adalah pria yang sama yang memburunya malam itu. Meskipun Jiang Wei telah menutupi identitas aslinya dengan sangat baik, itu mungkin bisa menipu orang lain, tetapi tidak dengan Jiang Chen. Itu benar-benar dia. Jiang Chen mendengus dingin, dia langsung menjatuhkan hukuman mati pada Jiang Wei dalam hatinya. Jiang Chen, kau hanyalah murid lingkaran luar yang sangat kecil, beraninya kau menghina tetua sekte dan bangsawan murid lingkaran dalam. Kau bisa mati sejuta kali karena kejahatan ini. Biarkan orang-orang ini pergi sekarang juga. Jiang Wei menatap Jiang Chen dengan marah. Jiang Chen mengabaikan begitu saja perkataan Jiang Wei, lalu dia hanya bertanya dengan nada acuh tak acuh, kau terkejut aku masih hidup, kan? Benar sekali. Aku benar-benar ingin tahu, mengapa kamu masih hidup. Ini adalah jawaban yang sangat ingin diketahui Jiang Wei, dia tidak dapat memikirkan alasan mengapa Jiang Chen dapat bertahan hidup dari racun kuat pada jarum itu. Dengan tingkat kultivasi mortal core-nya, tidak mungkin dia dapat bertahan hidup. Jadi sekarang semua orang sudah mendengarnya dengan jelas, orang ini menyebarkan berita tentang terbunuhnya aku di Gunung Myriad Demon, dan itu karena, ketika aku berlatih di sana, dia mencoba membunuhku. Namun, untungnya, aku masih hidup. Jiang Chen berbicara dengan suara keras. Semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Apa? Membunuh sesama murid? Ini kejahatan yang layak dihukum mati. Dilihat dari apa yang dikatakan Jiang Wei tadi, dialah yang menyebarkan berita tentang kematian Jiang Chen, dan Kai Dong telah membantunya dalam hal ini. Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa Jiang Chen terbunuh di Gunung Myriad Demon? Atau mungkin, seperti yang dikatakan Jiang Chen, Jiang Wei lah yang mencoba membunuhnya. Tidak heran Jiang Chen begitu marah dan menyebabkan semua kerusuhan ini, itu semua karena ini. Jika ini benar, maka Jiang Wei adalah orang yang telah melanggar aturan yang layak dihukum mati.